Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun, Panji Gumilang kembali dilaporkan kepada petugas kepolisian terkait dugaan tindak pidana. Laporan tersebut dilayangkan oleh Forum Indramayu Menggugat ke Satreskrim Polres Indramayu Senin siang. Sayyid Mukhlisin, koordinator FIM menilai Al Zaitun melanggar aturan tentang pengelolaan dan pendistribusian zakat dan infak yang disebut-sebut sudah lama terjadi di Ponpes Al Zaitun. Kejanggalan yang ditemukannya apa aja, Pak? Infaknya, soal infak, soal zakat. Karena soal infak dan zakat itu sudah ada pengurusannya, ada kewenangannya. Dan itu diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Itu adalah Basnas. Jadi kalau selain dari pihak Basnas atau yang tidak mendapatkan izin dari Kementerian dan Basnas, ya itu adalah illegal fundraising. Itu menurut FIM. Pengambilan infaknya dari siapa? Wah, pengambilan infaknya dari umat. Yang ada di lingkungan? Bisa jadi dari Indramayu, bisa jadi dari Indonesia. Laporan ini menambah daftar dugaan tindak pidana yang dilakukan Panji Gumilang terkait aktivitasnya di Ponpes Al Zaitun. Di sisi lain, gerak Panji Gumilang seakan dibatasi setelah PPATK memblokir ratusan rekening milik Panji Gumilang. Berdasarkan penelusuran PPATK, sejak 2007 hingga 2023, aliran dana di rekening Panji Gumilang terbilang fantastis mencapai lebih dari 15 triliun rupiah. Penghentian sementara transaksi, indikasi awal tindak pidana pencucian uang dan atau tindak pidana lain, atau terdapat harta kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana. Nah, ini dilihat dari pola transaksi yang menunjukkan modus tindak pidana pencucian awal, yang menunjukkan modus tindak pidana pencucian uang dan atau tindak pidana lain. Lantas bagaimana pemblokiran ini kemudian mempengaruhi aktivitas Al Zaitun? Benarkah pemblokiran rekening kian menguatkan adanya tindak pidana yang dilakukan Panji Gumilang? Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, dalam perbincangan malam hari ini kami menyoroti dua hal, yaitu yang pertama adalah apa yang dilakukan ataupun juga apa yang diucapkan reaksi dari Panji Gumilang setelah mengetahui ratusan rekeningnya ini kemudian diblokir oleh PPATK. Yang kedua adalah satu lagi ada pihak yang melaporkan Panji Gumilang dengan dugaan adanya pengelolaan ataupun juga penyimpangan dari pengelolaan zakat dan juga infak. Untuk bisa membahas mengenai dua hal ini, kita sudah hadirkan para narasumber yang bersama saya. Beliau merupakan mantan penyidik KPK yang juga pegiat anti korupsi, yaitu Mas Yudi Purnomo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam, selamat malam Mbak Putri. Baik, selain Mas Yudi juga sudah bergabung dengan kita Dr. Zulfi Diana. Beliau merupakan ahli hukum perbankan. Selamat malam. Selamat malam kepada Ibu Zulfi Diana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dan berikutnya juga akan menjelaskan kepada kita mengenai materi gugatannya dan juga apa yang membuatnya menggugat Panji Gumilang, yaitu adalah Bapak Carkaya yang merupakan koordinator Forum Indramayu Menggugat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Carkaya. Selamat malam, Mbak. Baik, sebelum pemirsa kita mendengarkan pandangan dari tiga narasumber ini, kami bawa Anda terlebih dahulu mendengarkan apa tanggapan, apa reaksi dari Panji Gumilang atas pembekuan rekening yang dilakukan oleh PPATK berikut ini. Saudara, orang mandiri dan orang berdikari itu banyak rongrongannya. Saudara tahu, pasti tahulah. Rekening kita diblokir. Jangan takut, pasti dikembalikan. Mengapa? Karena ini negara Pancasila. Mungkin kalau negara rampas-merampas, rampasannya dibagi-bagi, itu bisa jadi. Tapi ini negara Pancasila, Mas. Indonesia Raya, Mas. Takut, saya bertanggung jawab. Jangan pernah takut. Kalian bisa makan. Saya punya cara. Apa caranya? Gampang. Seorang pendidik itu nggak harus arogan. Mas, ngono ya ngono, ning ojo ngono. Blokir ya mbok ora suwe-suwe.
Buka neh Thomas. Lah ini dana pendidikan bukan dapat korupsi. Siapa yang dikorupsi? APBN juga nggak masuk kecuali bos. Terlalu kecil kalau mengkorupsi dana bos. 2,5% saja dari anggaran. Nah kok dikuyo-kuyo dana pendidikan? Jangan mas, jangan dikuyo-kuyo mas. Kualat nanti. Dulur tua ini malati. Saudara tua ini malati kalau dikuyo-kuyo. Nah saya kan lebih tua dari yang mengumumkan itu. Oh sekian. Kaget saya itu, kok ratus-ratus ya? Rekening saya itu kok ratus-ratus. Padahal satu pun saya nggak memegang rekening. Apalagi itu yang namanya klik terus keluar uang itu apa itu? ATM. Sampai nggak kenal namanya juga. Dana pendidikan kok dikuyo-kuyo, kok diotak-atik, kok diganggu-ganggu. Itu salah satu poin yang bisa kita tangkap dari apa yang disampaikan oleh Panji Gumilang. Panji Gumilang juga menegaskan bahwa jangan takut, pasti dikembalikan. Karena ini merupakan negara Pancasila. Ada satu lagi harapan dari Panji Gumilang yang kita dengarkan dari ucapannya tadi, yaitu bahwa berharap jangan diblokir lama-lama dan segera dibuka. Tapi kalau tadi kita dengarkan atas nama dana pendidikan Mas Yudi, kemudian mengatakan bahwa tidak bisa lagi atau tidak ada lagi dana operasional. Padahal kan tidak semuanya rekening ini kemudian dibekukan oleh PPATK. Ya, pertama perlu kita sampaikan bahwa memang lumrah lah apa yang disampaikan oleh Panji Gumilang ya. Bahwa ketika ada seseorang yang rekeningnya diblokir tentu akan mempunyai banyak alasan-alasan seperti itu yang tadi disampaikan ya. Bahwa itu tidak terkait dengan korupsi misalnya, tidak terkait dengan hanya terkait dengan pendidikan gitu kan, kalaupun APBN ada bos dan sebagainya. Itu kan alibi yang dibangun oleh Panji Gumilang yang nanti ya itu akan dibuktikan di fase berikutnya. Kita kembali kepada mengapa sih PPATK itu memblokir gitu kan. PPATK memblokir pertama kan tentu ada informasi ya bahwa ada transaksi mencurigakan di suatu rekening. Dan kemudian mereka akan mengecek ya, meminta kepada bank untuk mengeprint gitu kan, transaksi mutasi rekeningnya ataupun diberikan gitu kan. Nah dari situ kemudian dianalisis ya, dari siapa ya uang tersebut kemudian kemana saja. Nah ketika dianalisis ada transaksi mencurigakan, misalnya tidak sesuai dengan profil, diduga merupakan hasil kejahatan, ya kan, kemudian berupaya untuk menyamarkan, menyembunyikan, dipecah-pecah. Ya, nah maka disitulah kemudian PPATK melihat, wah ini transaksi mencurigakan. Kemudian ditambah lagi, ya ada saldonya, ya artinya pemblokiran ini ya yang sementara ini gitu ya karena dilakukan oleh PPATK terbatas bekerja dengan waktu ya 20 hari kerja gitu kan maksimal gitu ya atau 30 hari kalender sebelum naik ke penyidikan gitu ya itu mereka harus segera menindaklanjuti ya terkait rekening tersebut. Kenapa? Jangan sampai ya nanti begitu lewat waktunya akhirnya terbuka otomatis sehingga bisa diambil. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait apakah semua main blokir aja, tentu tidak. PPATK tidak akan gegabah, tidak gitu kan. Saya yakin bahwa rekening-rekening yang begitu dianalisis oleh PPATK ya sebelum memblokir kan itu ada analisis kan, nggak main serampangan sapu jagat gitu kan. Orang ini punya 50 rekening, blokir semua, enggak gitu kan. Pasti satu-satu dipilah-pilah. Kan PPATK punya analisisnya. Ya kan, nanti dari 50 misalnya 30 terkait transaksi mencurigakan, 20 tidak. Sama seperti pengalaman saya ketika misalnya menangani korupsi ya, seorang tersangka punya rekening 10 misalnya, 3 itu ternyata terkait dengan gajinya, payrollnya gitu kan. Ya itu nggak diblokir, 7 aja yang terkait. Jadi dari situ Mbak, bahwa kita melihat ada keyakinan tadi luar biasa bahwa itu nanti akan dibuka gitu kan. Artinya ini jadi tantangan bagi PPATK bahwa orang yang rekeningnya diblokir ya yakin bahwa nanti akan terbuka. Artinya dia merasa tidak ada kejahatan di rekening dia. Nah disinilah maka ini kan kita sudah mungkin seminggu sudah 2 minggu kali ya dari pemblokiran itu ya. PPATK harus segera koordinasi dengan penyidik ya untuk supaya penyidik ya mendapatkan LHD PPATK dan menaikkan statusnya ya dari yang diblokir sementara oleh PPATK menjadi pemblokiran oleh
penyidik, seperti itu. Baik, kita juga lihat di layar kaca dasar hukum PPATK melakukan pemblokiran rekening Panji Gumilang. Anda bisa lihat, tapi kita juga akan dengarkan bagaimana pendapat dari Ibu Dr. Zulfi Diana. Ibu Zulfi, jika PPATK memang tidak memblokir semua rekening itu Panji Gumilang ataupun juga rekening atas nama pondok pesantren, jadi memang yang tidak diblokir adalah rekening yang memang ketika diteliti gunanya adalah atau pemanfaatannya adalah untuk operasional pondok pesantren. Namun bisakah Ibu rekening-rekening pribadi yang dibekukan itu bisa dibuka kembali seperti harapan dari Panji Gumilang? Ya, terima kasih Mbak Putri. Jadi saya sepakat dengan Mas Yudi bahwa kalau rekening pribadi itu nanti kita akan diurai oleh penyidik, apakah rekening pribadi tadi ada aliran dana yang masuk di rekening pribadi dari hasil diduga kejahatan yang terkait dengan Pondok Pesantren Al Zaitun, maka itu juga bisa dapat dikenakan untuk diblokir. Karena itu nanti hasil pemblokiran itu khawatirnya, makanya diblokir akan menjadi meluas sehingga akan lebih banyak lagi korban-korban yang dirugikan. Sehingga harus diblokir. Nah, kemudian yang kedua khawatirnya nanti terjadi rekening itu akhirnya diterbangkan ke luar negeri dananya. Itu yang dikhawatirkan kalau tidak diblokir secepat mungkin karena dananya cukup besar seperti bagaimana yang diuraikan oleh Prof. Mahfud tempo hari, ada triliunan rupiah dan ada sekitar sekian ratus rekening yang sudah diblokir. Jadi ini harus dirinci dulu, diturunkan dulu mulai dari mana asal muasal dana yang ada di dalam rekening itu satu persatu. Memang bukan pekerjaan mudah, tetapi ini harus hati-hati agar tidak ada pra-peradilan dari pihak Panji Gumilang terhadap penyidik sehingga dia bisa menjadi menjadi gugat balik terhadap hasil dari pemblokiran tadi. Itulah perlunya nanti diuraikan lagi satu persatu dana yang meskipun itu nama pribadinya Panji Gumilang ataupun keluarganya tetap harus diurai satu persatu. Begitu Mbak. Baik, untuk yang bisa menentukan apakah rekening ini akan dikembalikan ataupun dibuka kembali dari pihak PPATK ataukah pihak dari penyidik Barreskrim, Bu Zulfi? Dari penyidik tentunya Mbak. Karena kan PPATK itu hanya sekedar memberikan surat, tetapi nanti yang akan membuka semua dari penyidik karena fungsinya penyidik kan dia akan mengumpulkan seluruh alat bukti dan hasil pemblokiran tadi akan menjadi alat bukti oleh pihak penyidik, Mbak. Baik, Mas Yudi nanti juga mungkin bisa berikan pandangan karena tadi begitu yakinnya Panji Gumilang mengatakan ini rekening ini hanyalah untuk dana sekolah, kok kemudian diganggu-ganggu. Apa ada kemungkinan bahwa ini menjadi salah satu tempat cuci uang tadi nanti yang seperti ini kita curigai, yang nanti Mas Yudi bisa berikan pandangan mengenai hal ini, termasuk juga nanti Pak Cartaya juga akan mengungkapkan bagaimana penemuannya mengenai adanya pengelolaan ilegal soal dana zakat dan juga dana infak. Sesaat lagi.